magnitudo 7 terjadi sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa tersebut berada di 27 km arah timur laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pasca gempa dengan kedalaman 5 km ini, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Bencana gempa bumi yang menimpa Lombok Utara pada Agustus 2018 telah meninggalkan kepedihan bagi masyarakat terdampak. Kehilangan sanak saudara, harta benda, maupun tempat tinggal masih menjadi trauma yang mungkin bagi sebagian besar penyintas sulit untuk memulihkannya. Yayasan Ship Indonesia atau YSI dengan misinya memberdayakan masyarakat marginal menjadi tangguh dan kritis, terpanggil untuk melakukan mandatnya melalui respon bantuan kemanusiaan dan pemulihan berkelanjutan. YSI dengan dukungan Diakoni Katastrophenhilfe Jerman melaksanakan program membangun ketangguhan masyarakat pasca bencana di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan gedung Pusat Evakuasi Masyarakat atau PEM bagi penyintas di Desa Santong Mulia, karena dinilai paling rawan dan belum memiliki sarana infrastruktur evakuasi yang memadai. PEM sebagai sistem mitigasi berbasis masyarakat bertujuan mengurangi risiko saat terjadi bencana, menjadi wadah pengembangan kesadaran masyarakat akan ancaman bencana, kesiapsiagaan, serta meningkatkan peran pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana. PEM dibangun dengan perspektif inklusi dan berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi penyintas, khususnya kelompok rentan. Daya tampung PEM mencapai 250 orang saat masa tanggap darurat dan 280 orang saat masa normal. Serangkaian diskusi yang intens antara YSI, masyarakat, dan pemerintah desa tentang desain bangunan lokal tahan gempa tidak saja menghasilkan desain bangunan yang sesuai, namun mampu membangkitkan kembali semangat penyintas untuk bangkit dan membangun wilayahnya. Model berugat kemudian menjadi desain dasar pada pembangunan gedung PEM di Desa Santong Mulia dengan modifikasi bahan fabrikasi. Pembangunan gedung PEM diawali dengan pembagian peran yang jelas dan disepakati antara YSI, masyarakat, dan pemerintah desa. Dukungan legalitas lahan dan perizinan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dukungan material dan tim ahli teknis pembangunan menjadi ranah YSI. Sementara pemilihan tukang dan tenaga serta pengawasan kinerjanya menjadi peran masyarakat dan desa. Begitu pula dengan proses pembangunan yang memerlukan keterlibatan masyarakat, seperti saat pembersihan lahan dan penataan lingkungan di sekitar gedung PEM. Sosialisasi rancangan gedung, block plan, dan pembentukan tim panitia pembangunan PEM dilaksanakan sebagai persiapan sebelum dimulainya pembangunan. Tim panitia yang berasal dari masyarakat Desa Santong Mulia menjadi tim penggerak pembangunan serta sebagai pusat informasi pembangunan PEM. Tepat pada tanggal 7 Oktober 2021, pembangunan Pusat Evakuasi Masyarakat Desa Santong Mulia secara resmi dimulai. Proses pembangunan PEM berjalan dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa. Dukungan tenaga kerja, material lokal, dan pengawasan yang ketat menjadi modal utama dalam pembangunan PEM sehingga dapat selesai tepat waktu. 12 tahapan pekerjaan besar telah dilewati, mulai dari persiapan, pembersihan lokasi, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur,
dinding, atap, lantai, pintu dan jendela, sanitasi, listrik, pengecatan hingga pekerjaan finishing dan landscape. Pengujian kualitas mutu beton juga dilaksanakan pada progres konstruksi 50%. Pengujian ini dilakukan bekerjasama dengan Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan hasil yang memuaskan, yaitu 279,8 kg per cm persegi dengan standar minimum 225 kg per cm persegi. Proses pembangunan PEM membawa banyak pembelajaran bagi semua yang terlibat. Tenaga dan tukang lokal tidak saja mendapatkan penghasilan, tetapi juga mendapatkan ilmu dan keterampilan konstruksi yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini juga memberi dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat. Suatu sistem dikatakan baik apabila sistem tersebut berkelanjutan. Gedung PEM hanya bangunan mati dan sistem mitigasi desa hanya menjadi cita-cita semu jika pengelolaannya tidak berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dari berjalannya sistem mitigasi desa dan gedung PEM menjadi salah satu bagiannya. Tidak hanya menjadi tempat evakuasi, gedung PEM juga berfungsi mendukung kegiatan sosial desa di saat normal. Pusat literasi kebencanaan, sanggar seni budaya, tempat pameran komoditas lokal menjadi beberapa contoh kegiatan yang telah dan akan dilakukan di kawasan gedung PEM. Gedung PEM di Desa Santong Mulia dibangun melalui partisipasi nyata masyarakat dan pemerintah desa dengan kualitas konstruksi yang teruji. Bukan hanya menjadi sarana fisik saat evakuasi, namun juga merupakan bentuk nyata sistem mitigasi bencana desa yang kuat dan tangguh. Yang menarik di sini yaitu kaitannya dengan sistem pembangunannya, baik dari pemberdayaan masyarakat setempat, yang kedua spek dan jenis bangunan yang artinya mengikuti jenis bangunan adat yang ada di wilayah. TSBD di sini adalah mengajak, mengarahkan, dan juga mensosialisasikan bahwa pentingnya pengetahuan tentang bencana. Nah, di pusat evakuasi masyarakat inilah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan. Kondisi yang non-darurat, harapan kedepannya akan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, baik itu di bidang sosial, bidang pendidikan, maupun di bidang peningkatan usaha perekonomian dan bidang kesehatan.